Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan itu tidak pikun, tidak kurang tajam untuk dengar kita punya doa. Tuhan, setiap hari saya berdoa. Bahkan berminggu-minggu, sudah bertahun-tahun. Sepertinya Tuhan itu tidak pernah mau menjawab doaku. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk tolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk dengar kita punya doa. Tetapi dia katakan, yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Saudara, di dunia ini tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Bahkan Alkitab katakan, kita semua manusia berdosa, bahkan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana caranya supaya dosa kita itu dibersihkan oleh Tuhan? Satu-satunya datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui, Tuhan, tadi saya ada bikin begini sama seseorang. Ya, akui di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengaku dosa, Tuhan setia dan adil, Dia pasti akan ampuni kita. Dengan rendah hati kita mau datang kepada Tuhan. Yakobus pasalnya yang kelima ayat 16 aja. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar. Saudara lihat ya, doa orang benar dia punya kuasa besar. Seperti yang saya bilang, kita semua bukan orang benar, kita umat yang berdosa. Setiap hari kita melakukan dosa. Makanya setiap hari kita harus datang, Tuhan ampuni saya. Tadi saya udah bikin dosa ini. Baru Tuhan mengampuni kita. Saudara, saya kasih tahu ya. Setan tidak pernah takut kalau kita datang ke gereja. Setan tidak pernah takut dia lihat kita rajin berdoa. Dia tidak takut. Tetapi yang setan takutkan, bagaimana saudara dan saya berusaha berjuang menjaga kekudusan, mau hidup benar di hadapan Allah. Amin. Karena setan cuma bisa dikalahkan oleh orang-orang kudus, orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Coba saudara usir setan kalau saudara dalam kekudusan. Sudah hampir 1 bulan ini, 1 bulan lebih lah, saya dengan suamiku berpuasa. Ya, kami mau berusaha berjuang untuk menjaga kekudusan kami, supaya kami bisa melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan kami lakukan, supaya jemaat-jemaat Tuhan itu bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Iya kan? Supaya juga ketika pemberitaan firman Tuhan disampaikan, itu bukan cuma sekedar disampaikan, tapi ada power, ada kuasa dari Tuhan. Amin. Karena hanya firman Tuhan yang bisa mengubah hidup seseorang. Siapapun pendeta tidak bisa mengubah hidup saudara. Tapi yang berkuasa mengubah kita adalah firman yang hidup yang berkuasa. Karena firman ini adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat pertama. Bacakan kuat-kuat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Amin. Firman ini bukan cuma sekedar firman. Tapi firman adalah Allah. Makanya Tuhan bilang, barang siapa meremehkan firman Allah, dia akan tanggung akibatnya. Tapi saya senang kalau saya datang di Afdeling 1, saya semangat saudara. Karena saya lihat ini jiwa-jiwa ini yang haus. Ya, senang saya kalau datang. Ya. Jangan sekali-kali saudara kita meremehkan firman Allah. Kalau firman Tuhan datang dalam keadaan keras menegur kita, Tuhan itu untuk saya. Terima kasih Tuhan sudah ingatkan saya. Mampukan saya supaya saya boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Sudah tidak lama lagi Tuhan akan datang saudara. Makanya kenapa saudara, banyak penginjil-penginjil jalanan yang Tuhan utus di pasar-pasar, di terminal-terminal, di jalan-jalan, banyak penginjil-penginjil jalanan. Coba saudara nonton di YouTube. Karena apa? Saudara, karena mereka tidak ada ketertarikan untuk datang beribadah di gereja. Banyak gereja-gereja tutup. Terutama gereja-gereja di luar negeri. Di Amerika Serikat, di Vietnam, di Filipina, di mana-mana. Banyak gereja-gereja tutup karena orang tidak tertarik untuk datang di rumah Tuhan.
Makanya Tuhan katakan begini, pergi ke jalan-jalan, sampaikanlah berita kabar baik. Karena Alkitab katakan sesungguhnya waktu Tuhan sudah semakin singkat. Ya, sekaranglah waktunya kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena anak-anak Tuhan, ya, makanya karena orang-orang pilihannya, Tuhan akan mempersingkat waktu. Kalau enggak, kita semua akan binasa kalau Tuhan tidak mempersingkat waktunya. Haleluya. Untuk itu sekaranglah saudara, kita bersungguh-sungguh cari Tuhan. Karena itu sangat penting bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah. Dia katakan tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar doa kita. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dan Tuhan adalah dosa. Tetapi ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Sehingga apapun yang kita minta di hadapan Allah, Tuhan ampuni saya butuh ini, Tuhan tolong saya. Saya percaya doa kita pasti akan didengar oleh Tuhan. Amin.